Bab 2320. Aktifkan dengan darah. Menurut rencana Erikin, Nicholas Peng pertama-tama menggigit jarinya untuk menyalakan pola dewa, dan kemudian Erikin mulai mempelajari jejak aliran nafas di pola dewa. Ketika reiki yang diberikan oleh darah mulai melemah dan tidak cukup untuk menyalakan pola dewa, Nicholas Peng harus mengoleskan darah lagi. Tentang waktu pembakaran dupa, kita harus mengulangi tautan ini. Selain itu, pola dewanya sekecil tapak besar, sehingga darah yang dibutuhkan bukan setetes, melainkan puluhan tetes. Bagaimana rasanya aku benar-benar akan mati kehabisan darah. Diulang beberapa kali, wajah Nicholas Peng sedikit pucat. Berapa banyak hasil penelitianmu? 10%. Sekarang 10%. Hari sudah gelap. Berapa sekarang? Awalnya, Erikin menjawab, sekarang dia terlalu malas untuk memperhatikan Nicholas Peng. Pikiran dan jiwanya ditempatkan pada komunikasi pola dewa yang misterius. Dalam benak dirinya, dengan aliran keagungan pola dewa, dia juga menjabarkan merek pola dewa yang sama. Dengan pendalaman pemahaman, tanda pola dewa di otak menjadi jelas dan mulus. Saat ini, di luar rumah jerami, di sebuah gedung, api unggun yang hangat dinyalakan di tengah hujan lebat. Pria tua mabuk itu menyesap anggur dan bersandar di kursi goyang. Di kedua sisi meja duduk seorang pria dan seorang wanita, yaitu Qino Xiao dan Alena Zeng. Master Guru, sebentar lagi hari kelima. Bahkan tanda pola dewa hampir padam. Apakah kamu benar-benar berpikir seseorang dapat sepenuhnya menggambarkan pola dewa kelahiran dalam 7 hari? Tanya Alena Zeng penasaran. Qino Xiao juga sedikit bersemangat. Meskipun mereka adalah murid dari orang tua, mereka akhirnya memadat pola dewa kelahiran. Tapi itu tidak memakan waktu beberapa hari. Qino Xiao menghabiskan hampir 20 hari, dan Alena Zeng mengalami kesulitan memadatkan pola dewa pada hari ke-29. Untuk alasan ini, dia juga dipuji oleh orang tua itu sebagai jenius. Dan dalam 7 hari, apakah ada yang dapat benar-benar melakukannya? Tentu saja ada. Orang tua itu cegukan, menyeka janggutnya dan berkata, jika tidak ada yang bisa melakukannya, kami tidak akan meninggalkan tradisi ini. Namun, Master Guru, aku tidak melakukannya, aku juga tidak. Kalian berdua apalagi? Tetapi aku mendengar bahwa 9 murid leluhur pertama dari formasi iblis melakukannya, dan orang-orang telah melakukannya di tindak lanjut. Mereka yang dapat memadatkan pola dewa kelahiran dalam 7 hari dapat menjadi jenius abadi kita yang menimbulkan kegemparan saat itu. Qino Xiao sama-sama memiliki kerinduan. Begitu pria suci ini muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sayangnya, meskipun kalian berdua jenius, tak satu pun dari kalian memiliki bakat seperti itu, kata lelaki tua itu. Guru, kamu selalu mengatakan bakat, tetapi apa itu bakat? Tanya Alena Zeng tak terkendali. Bakat, tidak ada cara untuk menjelaskan. Pria tua itu menyesap anggur lagi dan menggelengkan kepalanya. Seperti anak kecil yang belajar bahasa. Ada yang bisa berbicara dengan jelas sebelum berumur 1 tahun, dan ada kemungkinan 2 atau 3 tahun kemudian. Apa alasannya? Atau, ada yang tidak pernah melupakannya, sedangkan yang lain belajar keras selama 10 tahun. Dan masih tidak bisa, dan bahkan mereka adalah saudara kandung. Kenapa? Oleh karena itu, alasan mengapa hukum waris ingin menyegel segala sesuatu di luar kultivator adalah untuk mendeteksi bakat sejati kultivator, yang merupakan potensi tersembunyi yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh. Orang tua itu memandang rumah rumput di kejauhan. Bakat tidak bisa dipupuk, dan tidak ada yang bisa membantu. Jika Erikin berhasil, dia akan menjadi penerus garis keturunan formasi iblis. Jika tidak bisa, tidak akan memiliki kesempatan kedua dalam hidupnya.
Penahanan yang disengaja terhadapnya juga dirancang untuk menjadi situasi kematian dalam 7 hari dan menciptakan situasi yang memburuk, yang juga untuk memaksa keluar potensi kultivator. Qin Xiao tiba-tiba menyadari. Ya, ada 2 atau 3 hari lagi. Lihat situasinya. Jika tidak dapat terbentuk dalam 7 hari, sama seperti kamu hanya bisa memujaku sebagai guru, dan masa depanmu akan kecil. Orang tua itu meminum anggur dalam labu dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba dia menjentikkan jarinya. Aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Wanita tua gila sekte pemurnian tubuh akan menemukanku. Aku harus melakukan beberapa trik lagi. Aku akan menyerahkannya padamu. Hei, aku baru saja minum beberapa botol anggur obat yang dia berikan kepada generasi muda berjanggut dan mengejarku setengah benua. Jika aku sedang terburu-buru, aku akan bersembunyi di reruntuhan gerbang abadi zaman kuno. Mengeluh sendiri beberapa kali, lelaki tua itu tiba-tiba bangkit, sosok seperti gelembung umumnya meledak, tetapi langsung menghilang tanpa jejak. Adik seperguruan, aku ingin tahu apakah adik seperguruan akan marah jika dia tahu kita membohonginya. Ketika lelaki tua itu pergi, Qin Xiao tidak bisa menahan senyum pahit. Yang disebut 7 hari harus mati, pilar yang menghilang dan mata merah itu secara alami salah. Kurasa tidak. Lagi pula, begitulah kami datang ke sini, kata Alena Zeng. Sekarang rumah jerami. Eric Qin dan Nicholas Peng tidak mengetahui semua ini dan terus bertindak selangkah demi selangkah. Pada saat ini, baik penampakan diagonal langit dan bumi, angin, embun beku, salju dan hujan di luar, atau mata merah yang mengintip di luar pintu, keduanya tidak peduli. Bersambung. Bab 2321. Pola nasib sempurna. Duk. Sampai keesokan paginya. Nicholas Peng akhirnya tidak tahan lagi, dia memutar matanya, tiba-tiba jatuh ke tanah, dan pingsan. Bahkan jika iblis monster pun tidak tahan setelah seharian keluar darah, apalagi dia. Tidak tahu berapa lama kemudian, Nicholas Peng sadar kembali. Dia merasa pusing dan lemah. Jangankan berdiri, bahkan tenaga untuk berbicara saja tidak ada. Kemudian, dia melihat Eric Qin berdiri dan berjalan menuju rumput ajaib di meja di samping. Meskipun kepribadian Qin Xiao dan Alena Zeng terasa aneh, tetapi rumput ajaib ini adalah barang bagus. Nicholas Peng sedikit terharu, meskipun mereka berdua tidak akur, tetapi bagaimanapun mereka bekerja sama untuk bertahan hidup. Bocah ini tampaknya memiliki sedikit hati nurani, tahu menggunakan rumput ajaib untuk memulihkan dirinya. Nicholas Peng menunggu dengan penuh harapan sampai Eric Qin mengambil rumput ajaib. Tetapi dia malah melihat Eric Qin makan sendiri. Ini juga wajar, Nicholas Peng menghibur dirinya dalam hati. Lagi pula mereka berdua sangat lelah, Eric Qin memulihkan diri sendiri dulu juga masuk akal. Tetapi, setelah lama menunggu, sampai Eric Qin berhenti makan, Nicholas Peng berpikir bahwa sekarang gilirannya. Namun akhirnya, Eric Qin berjalan ke sampingnya dengan tangan kosong. Dan memeriksa energinya. Ya, belum mati. Kemudian, Eric Qin pergi. Pergi. Kamu pergi begitu saja. Jika Nicholas Peng memiliki tenaga untuk membuat ekspresi sekarang, dia pasti tercengang, seperti tersambar petir. Kamu makan rumput ajaib sendiri, tidak apa-apa jika tidak memberikannya kepadaku, tetapi menuntunku untuk bangun bisakan. Rumput ajaib tidak rela, menurutku bubur itu juga lumayan. Kemanusiaan apa yang kamu miliki, benar-benar sangat tidak punya akhlak. Kemarahan menyerang hatinya, pandangan Nicholas Peng gelap dan pingsan lagi. Tetapi akhirnya, Eric Qin memberikan bubur yang ada sedikit reiki itu kepada Nicholas Peng. Meskipun orang ini belum mati, tetapi sangat lemah. Setelah seharian, Eric Qin secara menyeluruh mencatat seluruh jalur komunikasi pola dewa.
Tidak perlu Nicholas Peng mengeluarkan darah lagi dan membiarkan dia beristirahat di samping. Erikin mengunyah rumput ajaib dan mulai menggunakan kekuatan pikirannya untuk menggambar pola dewa. Rumput ajaib yang dibawa Alena Zeng semuanya adalah rumput untuk menambahkan kesadaran. Kebetulan cocok untuk kondisinya sekarang. Waktu berlalu, dalam sekejap sudah hari ke-7. Waktu hampir tengah hari, Qino Xiao dan Alena Zeng sedang bermeditasi di pavilion. Tepat ketika mereka berdua merasa bahwa Erikin sudah tidak ada harapan untuk berhasil, suara teredam tiba-tiba terdengar dari rumah jerami. Mereka berdua tiba-tiba menoleh, kemudian mereka tampak terkejut. Mereka melihat secercah cahaya tiba-tiba naik dari rumah, cahaya yang silau langsung menembus langit. Kemudian, reiki dari segala arah berkumpul menuju rumah jerami itu dengan ganas. Secercah cahaya ilahi meledak keluar dari rumah dan berubah menjadi pancaran cahaya yang sangat terang, seperti matahari terbit. Itu adalah pola dewa kelahiran. Di hari ke-7, adik seperguruan benar-benar berhasil memadatkannya. Merasakan gelombang aneh langit dan bumi, seolah ada sesuatu yang misterius memadat di sini. Ekspresi Qino Xiao dan Alena Zeng berubah dan sedikit tidak percaya. Mereka juga pernah memadatkan pola dewa kelahiran, tentu saja mengetahui perubahan di langit dan bumi yang terjadi ketika hal ini muncul untuk pertama kalinya. Hanya saja setelah mereka gagal dalam 7 hari, mereka menggunakan metode lain untuk mengumpulkan, yang menyebabkan masa depan mereka terbatasi. Dan yang dipadatkan oleh Erikin adalah pola nasib murni yang asli. Dari segi waktu maupun kualitas, semuanya melampaui mereka berdua yang disebut jenius formasi. Cepat pergi lihat. Mereka berdua sudah sedikit tidak sabar, meskipun belum waktunya, mereka langsung terbang dan datang keluar rumah jerami dalam 2 atau 3 langkah. Adik seperguruan. Qino Xiao memanggilnya, sebelum Erikin menjawab, dia sudah tidak sabar untuk mendorong pintu. Benar saja itu adalah pola nasib sempurna. Ketika melihat pola dewa tembus pandang yang melayang di depan Erikin, mereka berdua terkejut lagi. Saat ini, di telapak tangan Erikin ada pola dewa sebesar tapak yang melayang, bersih seperti kepingan salju, jernih, dan garis-garis polanya sangat indah. Pancaran cahaya yang terang menyebar keluar dari benda ini, seolah memiliki kemuliaan yang tidak bisa dideskripsikan di dalamnya. Ada banyak jenis pola dewa, dan hal yang sama berlaku untuk pola dewa kelahiran. Tetapi kualitas tertinggi di antaranya adalah pola nasib sempurna yang dipadatkan oleh Erikin saat ini. Karena kemurniannya tinggi, jadi dapat memiliki ruang tak terbatas untuk perubahan. Berbeda dengan pola nasib mereka berdua yang sudah ditentukan sejak awal. Apakah ini disebut pola nasib? Erikin tersentak. Dia sudah merasa aneh sebelumnya, pola dewa pada pilar kayu jauh lebih rumit daripada pola dewa yang pernah dia lihat sebelumnya. 2 kakak seperguruan, entah mengapa, meskipun pola nasib ini dipadatkan olehku, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Apa alasannya? Erikin tiba-tiba berkata, tidak bisa mengendalikannya. Aneh, pola dewa kelahiran dipadatkan oleh energi pikiranmu, sama dengan menyatu dengan kemelekatan jiwa, seharusnya kamu bisa mengendalikan begitu memiliki niat. Qino Xiao sedikit terkejut ketika mendengarnya. Aku juga tidak tahu alasannya, tetapi kakak seperguruan lebih berpengetahuan, lebih baik membantuku untuk melihatnya, sehingga aku dapat sepenuhnya menaklukkannya, kata Erikin. Bersambung.